Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, semangat pagi. Pagi. Loh, Selamat datang ya teman-teman di Pentas PNS Cerita Integritas episode kelima. bentar. Wah, nggak bener ini. Bentar dulu. Ini tumben kamu lemah, letih, lesu, nggak bersemangat Ah, gini. Iya nih Kak Iis, banyak yang dipikirkan. Ini kalau Aduh, kata anak-anak remaja nih, galau. galau di umur segini. Galau apaan kamu, Kak Tony? Coba sini duduk dulu yang benar. Coba ditarik dulu nafasnya. Hembuskan lagi biar nggak galau. Nah, sekarang cerita deh, kamu galau kenapa? Ini tahun ini nih tahun ke-7. Aku jadi PNS nih Kak Iis. Terus kenapa dong kalau udah tahun ke-7? Bukannya tahun ke-7 Heeh. itu sesuatu yang patut diapresiasi loh. Bentar lagi dapat Satya Lencana Karya Satya. Hmm. Ini nih, aku tuh sebenarnya pengen kan 7 tahun tuh waktu yang panjang loh. Sebenarnya bukan untuk mengejar 10 tahun saatnya lancanya, tapi aku lebih ngerasa kok 7 tahun ini ngelakuin nggak ada apa-apanya ya, kosong-kosong aja gitu loh. Aku juga ngerasa tugasku juga beraneka macam, berbeda-beda. Pernah jadi front office, terus lama juga 4 tahun sebagai staff IT. Nah sekarang malah di staf bagian keuangan. Jadi Aduh, bingung sendiri. macam-macam juga ya tugasnya ya, Ton. Nah iya, jadi kan kayak kita kan nurut-nurut aja nih Kak. Nah jadi dapat tugas apa ya dikerjakan apa aja kan dengan Mm-mm. optimal yang kita bisa. Nah cuman kadang kepikiran, pengen tuh kayak kerja itu sesuai dengan minat, bakat kita. Kata orang tuh kalau kerja sesuai minat bakat itu kita bakal lebih lebih sukses lah, lebih seneng, lebih enjoy jalaninnya. Oke. Emang kamu tahu apa minat dan bakatmu? Nah itu tuh. Jadi karena kerjanya bermacam-macam, jadi aku tuh bingung. Aku tuh eh, suka kalau ngelayani orang juga bisa-bisa aja, suka-suka aja. Kemudian aku juga 4 tahun jadi IT juga oke-oke aja. Aku diajak lembur malam-malam, terus ya belajar coding ya oke-oke aja. Sekarang juga oke-oke aja untuk kerjaan. Jadi aku nggak tahu tuh bakatku di mana, minatku di mana gitu karena ya gitu kerjaan bermacam-macam. Iya juga sih ya. Kalau Mm-mm. aku, walaupun tugasku bermacam-macam, aku selalu merasa kalau minatku itu makan dan bakatku itu menggendut. Haha. Tapi tenang aja nih, teman. Malam ini kita Mm-mm. kedatangan teman bincang yang spesial, khusus pas banget yang kompeten untuk ngobrolin tentang minat dan bakat. Wah, siapa Kak? Siapa? Sabarlah, sabar. Yang jelas kita bakal ngobrolin soal minat dan bakat khususnya Mm-mm. untuk ASN dan PNS-PNS kayak kita ini. Tapi Wah, keren. ada syaratnya. Apa Kak syaratnya? Nah, kita sapa dulu dong teman cerita kita. Waduh, iya. Aku sampai lupa. Iya loh, ayo disapa dulu. Hai, ketemu lagi di pentas Bani Iin. Hai teman cerita semuanya. Ketemu lagi ya kita. Alhamdulillah ya, kita ketemu Hmm, lagi. Semoga teman cerita ini senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. amin. Kita nggak bosen-bosennya ngingetin teman cerita yang dengerin podcast pentas sambil beraktivitas lain untuk tetap utamakan keselamatan ya. Iya, jadi kalau teman cerita ini sedang melakukan aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi seperti menyetrika, memasak, atau Hmm, menyetir, kami hmm, sarankan untuk di-pause dulu aja hmm. podcastnya, kemudian nanti lanjut mendengarkan kalau waktunya udah luang. Bener. Tenang aja, kami tetap stay di kanal kesayangan kita semua di YouTube, podcast di Spotify, Anchor, dan teman cerita bisa subscribe biar tidak ketinggalan update dari kita. Oke, jangan lupa follow kita juga di Instagram dan Facebook Mm-mm. @PNS Cerita Integritas.
Hmm. Tentunya biar nggak ketinggalan setiap episodenya. Ayo Kak Is, kenalin dong sama teman bincang kita. Ih, nggak sabar banget nih Kak Tony. Giliran ada narasumber yang bisa membaca soal mapping talent, udah langsung ayo dong Kak. Kenalan dulu kita. Nah, malam ini kita akan ditemani oleh Kang Dwi Prayoga, seorang praktisi tes bakat talent mapping. Udah deh tuh bahasanya apa kan? Tes bakat talent mapping. Ayo lo apa? Aku kenal Kang Dwi ini pertama kali dari sebuah pelatihan online. Jadi pas pelatihan itu ada sesi check-in-nya yang bertanya apa profesimu dan apa bakatmu. Kemudian pas saya jawab, saya PNS, kayaknya bakat saya di public speaking gitu, karena tugas sehari-hari ABCD. Udah tuh langsung, menarik nih jawabannya kata Kang Dwi gitu kan. Nah, saya juga yang, materinya bagus nih Kang Dwi, kayaknya bisa collab. Alhamdulillahnya sekarang bisa kita undang di pentas PNS Cerita Integritas. Selamat malam Kang Dwi. Halo, malam semuanya. Selamat malam. Aduh, kok lupa mulu teman apa? Teman cerita. Ya ampun, teman cerita. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Prayoga. Saya dari Bandung. Saya sekarang seorang talent mapping practitioner. Sebelumnya saya adalah orang yang tersesat selama bertahun-tahun, kurang lebih 8 tahun di pekerjaan yang salah, dan sekarang alhamdulillah dengan talent mapping saya sudah tercerahkan dan mulai berbelok ke jalan yang benar gitu. Wah. Mantap. Ya langsung aja ya Kang Dwi. Nah ini Kang Dwi, ini aku kan udah 7 tahun kerja, rasanya nggak punya feel sama sekali. Apa yang aku lakuin setiap hari itu kayak ngerjain sesuatu yang memang rutinitas, tapi nggak punya, kayak nggak berkembang gitu rasanya diri ini. Karena bermacam-macam, nggak fokus dalam satu tugas tertentu aja, jadinya aku kayak nggak punya, minatku yang di mana ya kira-kira, bakatku juga apa ya, jadi malah lama-kelamaan aku juga nggak bisa tahu nih, bakatku tuh apa, minatku tuh apa. Nah, sebelum kita ngobrol tentang bagaimana saya nanti bisa sadar dengan bakatku itu Kang Dwi, dengar-dengar sih ceritanya Kang Dwi ini pernah merasa tersesat ya. Kayaknya hampir sama dia. Kayaknya menjalani karir itu pernah merasa tersesat. Nah ini Kang Dwi bisa cerita dulu nih. Gimana sih Kang kok bisa merasa tersesat tiba-tiba dalam menjalani karir ya? Padahal udah lama juga ya berkarir. Monggo Kang. Nah, izin sharing ya teman-teman semua. Saya merasa tersesat ya. Tersesatnya itu sepanjang apa ya? Sepanjang dari gelar SS sampai CA ini tersesat karena itu adalah ternyata sesuatu yang ternyata menurut psikolog itu tidak cocok dengan kepribadian saya. Jadi sejak 2003 sampai 2019 ya, dengan 2019 itu saya masa-masa di mana saya masih berada dalam kesesatan. Cuman alhamdulillahnya di 2019 saya ketemu sama yang namanya talent mapping, saya mendalami dari mulai basic training, dynamics, bisnis, tentang psikologinya juga, dan sampai sekarang masih aktif juga. Jadi ya sekaranglah saya bisa lebih memahami diri saya seperti apa. Jadi kesesatan saya ini terasa di tahun 2018, itu puncak dari saya merasakan stres yang luar biasa, sampai saya itu setiap keluar kantor itu, pulang kantor itu saya merasakan sakit di kepala saya gitu ya, sampai saya setiap mau pulang tuh saya harus berhenti dulu sekitar 5-10 menit untuk menenangkan diri, baru saya bisa pulang. Di situ saya merasa ada something wrong, dan akhirnya saya mencari jalan, sampai ya akhirnya nanti ketemulah talent mapping ini. Akhirnya ternyata kita tuh sebagai laki-laki mungkin ya, kadang kita tuh di jalan yang salah ya, tapi kita tuh bertahan gitu, karena kan laki-laki kan fight gitu ya. Nah ternyata saya itu bertahan di jalan yang salah itu sampai 10 tahun di profesi, dan kalau di jurusannya sebenarnya saya nggak cocok di akuntansi ya. Jadi kalau total saya tersesat itu 5 tahun kuliah dan 10 tahun bekerja itu, jadi total 15 tahun lah saya tersesat tuh Kang. Ya, oke, wah luar biasa ini ceritanya Kang Dwi, ternyata bagaimana hijrah ya
dari kesesatan menuju karir yang sekarang lagi dijalani, lagi dibangun sama Kang Dwi lagi nih. Nah, sekarang yang aku alami nih, aku juga nggak tahu nih eh, bakat minatku seperti apa, Kang. Sekarang nih bingung. Gimana sih, Kang, cara menyadari aku tuh minat di mana, berbakat di mana gitu ya, Kang. Coba dong kasih tips gitu, Kang. Bisa nih Mas Tony dan Dais Mm-mm. coba ngekira-kira bakatnya apa ya? Cuman memang harus paham dulu ya, kalau bisa paham dulu 34 urutan bakat. Tapi Mm-mm. sebenarnya yang teratas-atas tuh biasanya tanpa kita tes pun kita ngerasa loh ada bakatnya tuh kira-kira saya tuh senengnya ini. Nah, dan itu biasanya sudah ada petunjuknya di masa kecil, entah di masa remaja atau di masa sekarang tuh kerasa memang dari dulu Ah, suka ngelakuin itu. Nah, berangkatnya mungkin dari situ dulu sih Mas, sadar dan peduli dulu. mm. Gitu. Mas, Oke. menarik ini. Jadi kan 7 tahun Mas sebagai akuntan ya, Ya, akuntan manajer. Itu kan kayak ngelakuinnya biasa-biasa aja kan, Mas. ya. Maksudku, Mas juga enjoy kan, maksudnya mengerjakan itu kan? Sebenarnya gini sih, Ah, kalau dibilang enjoy enggak ya, cuman bisa gitu. oke. Bisa. Jadi gimana ya? Nah, jadi kalau di konsep talent mapping itu, kalau Ah, kita bekerja sesuai bakat itu kita akan merasakan 4E di aktivitas kita. 4E itu 4E. 1 enjoy, 2 Hmm, easy, 3 hmm, excellent, 4 hmm. earn. Nah, saya itu excellent dan earn di accounting, tapi tidak enjoy dan tidak easy. Oke. Gitu. Oke. Oke, Jadi jadi 2 penuh 2 enggak? untuk menganalisanya pakai 4 itu ya. Jadi Ya, betul. 4E Isi. dulu. Easy, isi, enjoy, excellent, easy, excellent, earn. Jadi, yang disatuinnya enjoy sama easy dulu. Ibaratnya gini, Mbak. ya isi. Aku kalau Oke. ngomong di depan publik, itu Hmm. karena aku berbakat, aku enjoy dan easy. Easy itu dalam artian, aku tidak sesulit orang yang communication-nya di bawah. Merangkai kata, Hmm. menceritakan tentang apa yang aku ingin ceritakan, aku bisa dengan cepat merangkai kata dan keluar dengan terstruktur misalnya gitu ya. Nah, Hmm. enjoy dan easy, dan aku suka melakukannya. Nah, ditambah nanti kalau udah ahli bisa excellent dan earn gitu. Nah, tapi ada orang yang excellent earn, tapi dia ngelakuin itu nggak enjoy dan nggak easy gitu. Jadi dia berdarah-darah tuh ngelakuin itu, walaupun dia excellent. Nah, itu hati-hati itu. Oke, itu Gitu. kayaknya Oke. ya. Oke, benar-benar. Jadi berarti Berdarah-darah nggak kamu, Ton? iya iya sih. Jadi jadi memang kayaknya memang kalau di cubicle sebelah itu ngerjainnya nyantai-nyantai aja terus tapi hasilnya bagus. Saya juga hasilnya bagus sih, cuman harus begadang, harus lembur Ya, gitu-gitu kayaknya. Ya, 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 ya. Oke. Benar. Jadi ini kayaknya betul. bisa nih 4E ini bisa untuk Ya, 4E. menganalisa Betul. saya dan teman-teman saya yang mungkin punya pekerjaan tapi kok ngerasa nggak dapet ya pekerjaan ini untuk dikembangkan kayak gitu. Betul. Gitu Kak Oke. Is. Tadi tuh Hmm. 34 bakat dalam diri seseorang. Yes. Kemudian yang saya tangkap dari ceritanya Kang Dwi itu Hmm. tanda-tandanya emang udah muncul Betul. dari kecil, tapi Betul. seringkali berupa kegiatan-kegiatan atau apa ya kayak clue-clue kecil aja Ya, gitu loh betul. yang Betul. sehari-hari banget yang kita pun kalau Betul. nggak self reflect, self talking ke Ya. dalam tidak mengingat-ingat kembali tuh nggak akan sadar bahwa Betul. oh ini tuh petunjuk dari Tuhan misalnya seperti itu ya Kang Dwi ya. Iya, betul. Karena sebenarnya kan balik lagi ke sistem pendidikan kita ya. Kita kan, sistem pendidikan kan kita kan nggak boleh bodoh gitu. Nggak boleh bodoh di mata pelajaran apapun. Ya. Apapun ya Gitu kan? harus A semua. Sebenarnya kalau di sisi bakat, kita tuh pasti ada bodohnya di mata Iya. kuliah tertentu, di mata pelajaran tertentu yang memang nggak sesuai sama diri kita gitu. Tapi Iya. karena kita dipaksanya harus pinter, makanya kita tuh suka fokusnya pada kelemahan. Jadi kalau saya bodoh matematika, orang tua akan bikin les matematika. Matematika, betul. Padahal kalau saya bodoh matematika dan saya misalkan jagonya ngomong, harusnya saya dilesin ngomong misalnya, dilesin public speaking for kids gitu ya, gitu. Biarin aja matematikanya standar deh, yang penting bisa deh, nggak usah pinter-pinter banget. Nah itu kan dari situ, gara-gara itu kita jadi nggak terlalu peduli sama kekuatan kita dididik untuk lebih peduli sama kelemahan kita dan menutupinya gitu, kita lebih peduli ke sana.
Oke, itu yang tadi kata psikolognya bahwa sebenarnya kita mengasah kelemahan tapi Betul, mengabaikan kekuatan gitu ya. betul. Oke. Itu. Nah, ini nih sebenarnya kalau boleh cerita sedikit ya. Saya kan ada anak umur 8 tahun nih, Kang Dwi. Ya. Jadi mengarah ke 9. Sejak kecil, sejak umur berapa ya dia? Sejak umur 3 atau 4 itu saya suka, karena saya dulu baca multiple intelligence, buku tentang multiple intelligence. Kemudian saya mulailah memperhatikan, oh anak ini tuh suka bukan suka, dia tuh kalau bergerak luwes seperti itu. Kemudian kalau effortless gitulah ya kalau misalnya nari atau something. Kemudian ketika dia sudah bisa saya ajak berdiskusi, saya tawarin, kamu mau nggak nyobain nari gitu, kamu mau nggak cobain menggambar misalnya seperti itu, karena dia kalau coret-coret kayaknya waktunya menyenangkan aja gitu buat dia sendiri. Nah akhirnya begitulah berproses si anak ini. Jadi saya lebih menempatkan diri sebagai kayak saya cuman nawarin ke kamu, nanti kamu yang nentuin kamu tuh enaknya di mana gitu kan, si anak saya ini. Nah, tapi kan itu kalau kita kita punya ilmu, punya kesadaran dari awal bahwa seharusnya seperti ini loh kita dibentuk. Kita ya kalau memang ada kekurangan ya itulah kekurangan kita. Kita fokus kepada hal-hal yang baik yang bisa dikembangkan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian sekarang gimana kalau kita udah terlanjur segede saya nih, Kang Dwi, setua saya misalnya ya. Apalagi kita tahu kan kalau khususnya ASN nih disumpah, kalau PNS kan disumpah untuk sumpahnya dulu tuh pokoknya setia mengabdi kepada negara, kemudian menerima segala penugasan gitu kan, penempatan dimanapun berada gitu. Nah, itu kemudian kalau misalnya kita merasa terlalu banyak effort untuk bekerja, atau malah kita udah tahu bakat dan minat kita di mana tapi nggak ditempatinnya di situ, jadinya kayak ogah-ogahan gitu. Itu gimana Kang Dwi menyiasatinya? Oke. Jadi buat informasi juga bahwa saya menyadari segala macam tentang diri saya itu di umur di atas 30 gitu. Dan yang serunya, dan yang, saya bukan ketawa sih, cuman waktu saya konsul sama si ibu psikolog ini, ibu psikolog ini bilang, Pak, ayo belok, Bapak cari jalan yang lebih baik gitu. Kenapa sih bilang gini? Karena ada klien saya yang umurnya 40, dia mau belok sama saya dilarang. Karena dia anaknya 3, kata dia gitu. Jadi kalau Bapak masih sempat gitu, dia bilang, oke, berarti ada yang lebih ini ya, kata saya gitu. Iya, Bapak masih sempat, ayo. Dan setelah itu, nggak lama dari situ, ada YouTube-nya Jack Ma tuh. Jack Ma bilang, ada deh kalau cari di YouTube ya, umur 20-30, habiskan jatah gagalmu. Umur 30, ngapain? Nah, umur 40 udah nggak boleh belok gitu, kata si Jack Ma. Wah, gue dalam hati, wah, belum 40 berarti masih bisa nih gitu ya. Ternyata setelah mendalami lagi challenge mapping, ternyata nggak cuma umur 40 aja. Berarti ternyata orang-orang yang salah di masa pensiun pun ada loh. Orang yang, jadi saya tipe orang yang, kan gini ya, kalau saya ikut motivasi, itu kan jadi pengusaha itu kan, kalau kata motivatornya, kita nggak boleh bilang kita nggak bakat jualan. Kita nggak bakat jadi pengusaha. Kalau saya setelah pelajari ini, saya bilang boleh loh kita bilang kita nggak bakat jualan gitu. Kita nggak bakat jadi pengusaha, karena itu yang terjadi sama pensiunan-pensiunan yang sudah kayak ASN nih, bertahun-tahun, puluhan tahun jadi ASN, ketika pensiun coba-coba usaha, pinjem duit ke bank gede, taunya usahanya nggak jalan. Nah itu yang saya suka memberi pandangan, hati-hati loh sama masukan-masukan seperti itu. Hati-hati kalau mau bisnis mau apa, apakah kita memang benar senang melakukannya atau kita cuma coba-coba atau gimana. Di masa pensiun tuh udah masa-masa yang memang harus cari aman loh gitu, ibaratnya sudah siap menghadapkan ya gitu, menghadapi lagi. Jadi ayolah jangan cari-cari yang aneh-aneh gitu. Nah jadi balik lagi kalau ke ASN itu, jadi sebenarnya gini sih kalau menurut saya, pertama
kita kan diciptakan ke dunia itu dilengkapi dengan bakat itu, pasti ada tujuannya. Pertama, ada tujuannya. Jadi Tuhan itu memberi kita peran khusus loh sebenarnya. Kita tuh punya tugas khusus loh sebenarnya gitu. Nah, kalau misalkan saya minta ditebak nih ya sama Mas Tony dan Mbak Is. Kalau posisi saya misalkan katakan waktu itu 8 tahun saya salah jurusan, salah pekerjaan sebagai akuntan, tapi saya sudah keburu ahli di sana. Terus ternyata bakat saya itu developer, senang memajukan orang. Terus ternyata saya suka tampil, ternyata saya bisa berkomunikasi. Kira-kira saya sekarang lagi ditugasin apa ya, Mas Tony sama Mbak Is? Kalau sekarang tuh Kang Dwi berarti ditugasin sama perusahaannya untuk ini nggak sih yang bukan di perusahaan misalnya? Maksudnya yang pesan dari Tuhan itu ya ditugasin untuk apa gitu ya? Tuhan nugasin saya apa sih sebenarnya? Kira-kira saya disalahin jurusannya, disalahin pekerjaannya, tapi disuruh ahli di sana. Udah gitu saya dibuat sadar tentang bakat saya yang suka memajukan orang, suka tampil, suka berkomunikasi. Nah, kira-kira apa sih tugas saya? Nah, saya jawab ya. Nah, jadi tugas saya mudah. Saya suka memajukan orang, suka tampil, suka komunikasi, maka saya harus memajukan orang dengan cara tampil dan berkomunikasi. Dan di bidang apa yang saya akui, yang saya kuasai? Di bidang akuntansi. Sehingga apa yang saya lakukan sekarang? Saya tuh disuruh buka les sama Tuhan gitu. Jadi semua ada hikmahnya ya kan? Meskipun kesasar 8 tahun ini tapi ada meaningful. Nah, terus saya disuruh disesatin, terus saya dibukain jalan lewat challenge mapping nih. Berarti saya ada tugas lagi apa? Saya harus bantu orang nih yang belum sadar yang kayak saya, supaya nggak usah stres kayak saya, supaya jangan berangkat dia masih salah jalan. Nah, itu tugas kedua saya. Nah, jadi ibaratnya gini, sekarang kalau teman-teman sudah di umur sekarang, sama tugas teman-teman adalah menyadari dulu nih, teman-teman kenapa ya diciptain dengan ini. Terus sekarang jadi ASN. Nah, itu teman-teman tuh yang bisa menjawab sendiri, gitu kan? Dengan bakat ini, terus saya dibelokin sama Tuhan ke ASN, tujuannya apa ya? Nah, itu perlu direnungi dan perlu didoakan teman-teman. Gitu, karena ketika doa itu sejalan dengan usahanya, itu kadang jalan-jalan yang kita tidak terbayang itu terbuka loh. Gitu. Jadi misalkan ternyata Mas Tony tahu ada bakat, ternyata saya bakatnya apa misalnya analitikal, saya orang yang suka berpikir analitis, tapi saya juga senang menjalin relasi, saya juga empatinya tinggi gitu ya. Saya pernah ini, nah itu kan berarti kita sudah bisa tahu aktivitas apa ya sebenarnya yang paling cocok sama saya gitu. Nah, dan aktivitas yang paling cocok itu kita tahu. Nah, kita bisa lihat tuh di ASN ini kira-kira aktivitas tersebut adanya di mana ya? Nah, ketika kita tahu adanya di mana, itu kita doain tuh. Ya Allah, saya tuh cocoknya ini. Saya sudah mencari tahu, saya sudah berikhtiar. Ya Allah, jika kau memang ridhoi, bukakan jalannya saya menuju sana supaya saya bisa sesuai dengan tujuan penciptaan ini yang saya pahami. Kalau tidak, tolong tunjukkan jalan lain. Nah, itu selalu saya doakan. Dan itu jalan tuh terbuka. Jadi, kalau teman-teman sekarang bingung, pertama, cermin dulu pada diri sendiri, ketahui potensi, udah gitu berdoa. Nah, itu nanti jalan terbuka kok. Gitu. Masya Allah. Aku tuh ini tuh kayak seolah-olah cantiknya itu ya kayak gini ya. Dia kayak penjurusan kuliah gitu loh. Jadi teori dasarnya dulu, bakat-bakatnya nih, kemudian baru spesifiknya apa gitu loh. Yang biar kamu bisa ngajar apa dulu nih. Kamu saya kasih salah jurusan dulu. Jadi minimal kamu ada spesifikasi kalau ngajar tuh. Itu ya Allah kerennya. Dan serunya gini loh Mbak. Karena aku dulu kuliahnya bodoh, terus aku kerjaannya salah. Aku kan berjuang keras kan untuk belajar kan, untuk bisa bekerja. Sehingga ternyata kenapa orang ngerti kalau aku ajarin? Karena aku menempatkan diri saat aku bodoh dulu. Gitu. Jadi aku tahu kalau dosen ngomong gini itu, aku tuh dulu nggak paham tuh dosen ngomong gini. Bahasanya tuh nggak bisa gini. Jadi harus bahasanya begini. Nah itu aku sederhanakan materinya, jadi orang langsung paham. Gitu. Itu hikmahnya. Jadi
Jadi yang sebenarnya kesulitan yang dialami oleh Mas yang lagi ajarkan sekarang itu pernah dialami juga Iya, sama Mas gitu. gitu ya. Nah, kan jadinya semakin Oke. yakin kan, memang aku nih yang harus ngajar. Kenapa? Karena memang ya kayaknya tugasnya begini, Allah maunya begini gitu. Tuh Oke, nyuruh aku oke. gini dengan kisah hidup Oke, aku oke, oke. disuruh begini. Gitu. Luar biasa. Terbuka pikiranku malam ini. Kayak Kak Is bilang tadi, kita sudah disumpah setia dengan Ya, pekerjaan kita sebagai ASN. Nah, sebenarnya kalau semua kita sudah mengetahui nih, ke 34 no minimal semua kita tahu 5 teratas itu yang dominan di kita itu. ya, Nah, sedangkan yang dikerjakan di sekarang ini tuh bukan di bidang kita. Nah, ya, mungkin selain berdoa itu ya. kiat-kiat dari Mas Oke, Dwi, apa nih yang untuk ya, menumbuhkan dan mengembangkan bakat kita itu, oke. Mas? Jadi gini, untuk kita beralih dari hitam ke putih, itu Hmm, tidak perlu langsung loncat dari hitam ke putih. hmm, Tapi ada tengah yang namanya abu-abu. Nah, oke, jadi oke. ibaratnya gini, minimalnya deh kalau sekarang, teman-teman tahu dulu deh putihnya teman-teman apa. Kalau misalnya teman-teman merasa di yang sekarang nih hitam ya, merasa nih Oke. yang di yang sekarang nih saya gelap nih, saya tuh nggak tahu nih saya suka apa enggak, ini saya suka apa enggak, anggaplah yang sekarang hitam. Saya mau ke putih nih. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu putihnya itu apa, kan nggak bisa dong kita loncat kan. Nah, Iya, jadi betul. PR pertamanya tahu dulu putihnya apa nih. Kita tuh mau ke yang jalan yang benernya apa nih jalan yang benernya Oke, buat oke. saya. Nah, ketika sudah tahu, untuk mencapai ke sana itu kan nggak bisa langsung loncat. Nah, kita pahami dulu prosesnya tuh gimana. Misalkan tadi saya udah tahu nih saya lebih suka misalkan tadi jadi front office daripada di Hmm, back office. Oke, hmm, supaya bisa jadi front office gimana ya caranya? Oh, kayaknya saya harus ngomong ke bagian apa atau menghadap kepala apa gitu. Oke, biar biar saya bisa menghadap kepala apa, maka saya harus kerja dulu jadi IT ini dengan baik. Itu sebagai oke. gradasi si abu-abunya, Mas. Gitu. Tapi saya udah tahu, Hmm, saya nih bekerja ini supaya saya nanti bisa ke putih. Ini saya jalanin dulu gitu. Nah, hmm, nanti saya udah rencanakan kalau saya ini bagus, kinerja saya bagus, saya ada kesempatan buat meminta pengajuan misalnya pindah apa bagian atau hmm. apa ke si Ibu Anu Oke. gitu. Tapi saya buat bisa ketemu Ibu Anu, saya supaya meyakinkan dia saya harus punya kinerja yang baik dulu, maka saya jalani dulu abu-abu yang sekarang. Nah, tapi saya udah tahu rencana Oke. saya mau ke putih. Nah, itu ditambah dengan doa, tambah sedekah, nah itu Hmm. nanti kebuka mas jalannya. Gitu. Wah, Nah, sekarang kan untuk keren. orang-orang pada nggak tahu putihnya Wah. apa, jadi di hitamnya dijalanin terus aja nih, Hmm, 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 Bener, hmm. bener, hitam bener. terus. Tapi kalau kita udah tahu putihnya apa, si hitam ini berubah jadi abu-abu nih. Ini adalah part of process. Gitu. Saya Hmm. pun nggak bisa sekarang melepas gitu Oke. aja. Misalkan setelah saya tahu saya nggak cocok jadi akuntan, terus saya nggak mau kerja lagi, nggak bisa mas. Saya kan punya keluarga ya, Ah, harus ah, ah. menafkahi. Tanggungan. Saya tetap kerja gitu. Tapi saya tiap kerja dalam hati saya, kalau saya capek gitu ya, loh suatu saat nih gue bakal lepas nih, suatu saat gue bakal lepas nih. Nah gitu. Jadi proses mulai klien yang belajar datang, saya mulai ngajar, mulai happy Oke. gitu ya. Jadi mulai oke, saya lepasin tuh perusahaan besar, saya pindah ke UKM. Jadi karena saya nggak cocok di Hmm. accounting, saya tuh nggak bisa pegang perusahaan besar, Mas. Sebelumnya saya di perusahaan besar dan saya stres. Jadi sekarang saya Oke, udah oke, tahu. oke. Saya ngajar untuk UKM dan usaha menengah aja. Tok, saya nggak pegang perusahaan besar. Tuh, jadi kan saya udah tahu putihnya saya tuh mau Oke. Iya, kemana. iya, iya. Saya lagi Jadi di abu-abu gitu. Siap, iya, siap, siap. Betul, betul. lagi transmisi ke sana ya, Mas. Nah, gitu. Jadi nggak usah tiba-tiba gitu, oh nggak mau atau apa. Nah, Hmm. gitu. Dan satu lagi sebenarnya gini sih, Iya. Mas. Ini bukan apa ya, bukan sok-sok bijak gitu ya, cuman mungkin mengingatkan aja bahwa ada satu hal ketika sudah disumpah sama negaranya apa sih untuk Ah, bersedia apa menerima segala atau gimana? iya, patuh lah. Intinya Iya. gitu. Patuh. Oke. Gitulah menerima Oke. penugasan gitu. Nah, Hmm. ketika kita sudah disumpah itu, artinya kita sudah berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan totalitas dan ketika kita tidak memberi yang total, artinya kita kan melanggar sumpah tuh. Nah, bener. Nah, artinya Iya, benar. saya lebih kepengen mengingatkan supaya kita bisa all out itu teman-teman harus sadar dulu loh kekuatannya di mana gitu. Karena kalau bertahun-tahun ini teman-teman tidak menyadari, bisa jadi selama sampai pensiun, teman-teman di aktivitas yang ternyata tidak teman-teman sukai, sehingga teman-teman tidak bekerja dengan all out gitu, tidak happy, tidak enjoy, easy, excellent earn gitu ya.
Nah, tapi kalau teman-teman coba memahami Mm-mm. itu nanti ada banyak jalan lah gitu. Ada banyak jalan kok. Terbuka lah ibarat saya seorang drummer yang tiba-tiba ditawarin buat megang mic di depan gitu. Dan ketika jalan itu terbuka ya teman-teman tangkap gitu. Jangan udah gitu, aduh malu ya, aduh takut ya. Saya juga takut dulu, cuman wah ini gila kesempatan gitu. Kayaknya ini ambil gitu. Nah itu bersiap dengan kejutan, ya tapi itu tahu dulu nih, tahu putihnya. Dan memang tujuannya supaya saya siap bekerja total di profesi yang sekarang gitu. Oke, ini aku ya kalau mendengar ceritanya Kang Dwi ini ya, pertama tuh kalau merefleksikan diri, sempat dalam beberapa tahun bekerja itu saya merasanya kok saya seperti tidak menghasilkan sesuatu yang baik buat baik saya maupun orang lain gitu ya. Jadi sekedar kosong gitu. Cuman itu sempat tuh beberapa waktu yang lalu. Kemudian Nah, itu aku lagi saya gitu. mencoba, ya bener, saya sih belum paham, dulu belum paham soal talent mapping dan sebagainya ya, tapi saya coba gini, saya senang saya senang misalnya melakukan, saya senang ya kayak tadi Kang Dwi mendorong orang untuk maju gitu kan. Saya senang sekali berbagi dengan orang. Kemudian itu tuh saya dalamin gitu loh, bagaimana caranya biar bisa metode sharing dengan orang dengan cara yang baik, itu saya dalami dan inisiatif sendiri dulu mendalami itu. Kemudian ketika saya sudah mampu, saya mulai mengerjakan, mempraktekannya kayak unjuk ke teman-teman kerja gini, ayo yuk kita bikin sharing session kecil-kecilan, nanti saya deh yang ini. Nah akhirnya organisasinya ngelihat dan kemudian mengarahkan saya ke situ. Mungkin seperti itu ya. Kalau tadi dengar ceritanya Kang Dwi apa yang harus lakukan, nah saya merasa itu yang beberapa saat lalu saya lakukan dan akhirnya diarahkan sama organisasi, ini loh kamu you belong here gitu kan. Ini tempat kamu yang seharusnya tuh kamu bergerak di sini, supaya kalau kamu bergerak di sini outcome-nya akan jadi lebih besar dibandingkan kamu bergerak di ruang yang tidak fit buat kamu. Seperti itu sih. Cuman satu hal lain yang bisa dilihat adalah kalau saya memandangnya hidup ini kan long life learning process gitu. Jadi kita terus-menerus belajar dan nggak salah juga sih kalau saya dengar ceritanya Kang Dwi ya, nggak salah juga kalau memang kita merasa oh ini nggak pas, ini kita jadiin batu loncatan aja untuk nanti menemukan sesuatu yang lebih pas. Itu kan sebenarnya nggak salah juga ya, karena kita memang belajar untuk hidup dan belajar untuk menjadi lebih baik. Yang jadi kata kuncinya adalah tinggal kita mau belajar nggak nih ceritanya sekarang. Aku sih memahaminya seperti itu sih, Kang Dwi sama Kak Tony. Ya. Benar. Jadi kalau saya ada tipsnya ya. Kalau saya pertama itu, ini di luar talent mapping ya, ini pribadi saya. Saya tuh punya tips kalau mau menemukan diri sendiri itu pertama harus sadar, kedua harus jujur, ketiga itu harus berani. Jadi pertama sadar dulu nih, saya nih sekarang lagi di posisi apa? Salah tempat, tapi saya sadar ini salah, atau salah tempat dan saya tidak sadar ini salah, terus salah tempat dan saya sadar ini salah, tapi tahu harusnya kemana, atau saya sadar ini salah, tapi saya nggak tahu mau kemana. Nah itu posisi kita ada di mana nih sekarang, gitu. Nah itu sadarin dulu, oh gue lagi sadar sih gue salah tempat di sini, cuman gue nggak tahu mau kemana. Nah itu kan posisi tuh. Berarti PR-nya adalah cari dulu lo mau kemana. Gitu. Nah, ada soalnya yang tidak sadar dia salah dan tidak tahu dia mau kemana. Nah, itu lebih parah lagi kan. Jadi itu gelap banget itu ya. Iya, itu gelap banget. Itu saya selama bertahun-tahun kan. Saya nggak sadar gitu-gitu aja kerja terus bol-bol mikirin gitu kan. Nah, itu. Jadi pertama sadar dulu. Kedua jujur. Nah, ini yang susah. Susah nih jujur. Kenapa? Jujur sama diri sendiri itu agak susah loh. Kenapa? Karena kayak saya untuk mengakui bahwa saya suka tampil gitu. Sedangkan bertahun-tahun saya di balik laptop. Itu agak butuh proses gitu. Agak saya serius nih gue suka tampil, tapi pas lihat-lihat foto waktu SD, iya sih gue kan artis ya, gue maunya diliatin orang, gue maunya ke depan, gue maunya ngomong di depan, megang mic apa gitu. Nah akhirnya saya menerima tuh, jujur tuh akhirnya, iya sih saya suka signifikan sebenarnya.
developer. Iya sih, masa sih gue suka ngajar, kan gue bodoh akuntingnya dulu. Gue mau ngajar apaan? Tapi kalau emang orang bisa diajar, orang ngerti, gue seneng banget sih. Pengen banget sih gue ngajar tuh. Oh benar ternyata. Nah itu jujur itu susah. Jadi sudah sadar, jujur sukanya apa sih? Emang kemana sih bakatnya tuh itu? Nah, itu jujur. Nah yang ketiga ini step yang paling menantang itu berani. Ya jadi ketika saya berpindah dari balik laptop menjadi ke depan megang mic, nah itu memang ada aja tuh tantangannya. Ada aja yang bilang tiba-tiba, si duitnya yang jadi naon sih kalau bahasa Sunda ya, pengennya jadi apa sih, rubah-rubah terus gitu hidupnya. Ya dalam hati saya, ya dalam proses mencari ya memang saya harus merubah-rubah, mencoba segala macam hal gitu, dan itu ya udah saya terima. Nah ini kadang ada orang yang nggak berani, akhirnya nggak berani maju, nggak pede apa, padahal bakatnya ada karena cibiran-cibiran orang gitu, karena mikirin orang lain. Nah ini jadi sadar jujur berani ini jadi satu hal yang penting gitu. Sadar, jujur, dan berani, Kak. Ya, itu dari pribadi saya, nggak dari teman. Iya. Oh, Gitu. iya nih. Jadi emang tema kita di pentas ini kan cerita, Kang Dwi. Makanya memang apapun yang kita ungkapkan di sini, apapun yang kita bagikan di sini untuk teman cerita itu selalu merupakan refleksi dari pengalaman kita, opini pribadi kita, dan sama sekali tidak menyangkut pautkan atau membawa nama organisasi ataupun kementerian tertentu. Jadi pure berdasarkan pengalaman. Nah, ada pengalaman seru juga dari coach saya. Tadi nyambung sama yang batu loncatan itu ya, bahwa coach saya nih yang melatih saya bisa seperti ini, itu dulu dia itu sampai ngojek ya. Dia lagi belajar talent mapping itu profesinya lagi sebagai pengantar paket. Gitu. Jadi memang masa-masa gradasi itu ya memang nggak apa-apa banget kok dialami gitu. Tapi dia bilang saya saat ngojek itu saya benar-benar serius belajar talent mapping dia bilang. Jadi ya dia tahu kapan dia akan berhenti gitu. Nah jadi memang itu is okay loh gitu. Teman-teman sekarang menyadari lagi di masa abu-abu itu nggak apa-apa. Yang penting tahu putihnya apa. Dan terus yang kedua terkait anak ya Mbak Is ya. Terkait anak ini ada yang seru dari coach saya juga bahwa dia ibaratnya mengharamkan anaknya tes talent mapping. Keren nggak tuh? Dia coach talent mapping. Saya juga nggak mau loh, Kang. Tapi dia mengharamkan anaknya tes talent mapping. Sampai suatu hari dia ngasih artikel gitu, dia ceritain anaknya, foto anaknya yang kayaknya SMP ya, itu lagi kayak baca buku talent mapping dan anaknya menebak sendiri bakatnya apa. Gitu. Jadi kayak akhirnya poinnya adalah sebenarnya tugas orang tua itu membantu anak menemukan jati dirinya sendiri gitu. Jadi ketika anak itu sudah diberi berbagai aktivitas, diberi kesempatan, kepercayaan agar dia menemukan dirinya sendiri, nanti anak itu akan tahu sendiri kok kayaknya aku ini deh. Tanpa kita tes itu lebih akurat loh kalau dia sendiri yang merasakan dan sendiri cari tahu gitu. Dan itu yang jadi apa ya, kayak tolak ukur saya juga tuh, saya kayak pengen, oh ya anak saya berarti nggak usah tes, saya yang harus bisa memfasilitasi gitu. Iya, memfasilitasi benar banget. Betul, gitu. Jadi mendukung anak menemukan jati dirinya sendiri, gitu. Aduh, wow, luar biasa. Ini kalau dibawa lanjut topiknya ini bisa ke parenting banget ini. Bisa, ini ke parenting nanti. Sesuatu yang sangat menarik. Aktivitasnya apa itu ada tuh di talent mapping. Gitu. Nah, gitu Tony. Gimana? Kamu masih galau nggak? Enggak lah, ini kan udah lumayan nih tercerahkan. Pokoknya aku udah tahu nih aku harus ngapain. Aku harus tahu dulu ini apa yang aku kerjakan tuh apakah memang benar-benar aku bisa enjoy gitu ya. Excellent on gitu. Itu benar-benar harus aku analisa dulu. Nah, nanti kalau sudah tahu aku harus ngapain, ke gradasi itu ya, Kak? Iya, gradasi, betul. Jadi di situ. Nih, ada cerita menarik nih saya waktu, saya bentar ya cerita soal ini ya, pas menemukan bakat yang ini, profesi yang ngajar nih. Jadi, waktu saya jadi MC, itu saya beberapa kali ya, saya jadi MC, itu setiap pulang saya selalu tidak puas. Akhirnya, jadi ibaratnya gini, nanti teman-teman tuh setelah tahu bakat pun, teman-teman tuh masih harus ngorek lagi loh, gitu. Misalkan, saya tuh communication dan significance tuh tinggi, tapi kok saya jadi MC kok kayak nggak puas ya. Akhirnya saya coba, mungkin karena saya suka anak-anak, akhirnya saya coba jadi storyteller. Ada teman ulang tahun, saya tawarin dia, saya jadi storyteller dong. Oke, saya jadi storyteller, anak-anak terhibur,
berhasil tuh storytellernya dengan ide-ide saya pakai musik segala macam, berhasil. Pulangnya kok saya masih nggak puas juga ya gitu. Akhirnya saya coba jadi host. Pas jadi host acara kayak pengembangan diri gitu, di situ saya agak-agak connect nih. Wah, seru ya jadi host. Lama-lama akhirnya saya jadi moderator seminar. Jadi moderator seminar tuh kan sebenarnya kan moderator kan nggak usah ngomong banyak ya. Malah ngomong banyak gitu, malah tampilin video segala macem gitu di kampus tuh ya pernah. Nah, sampai akhirnya tiba satu kesempatan coach saya itu ngasih saya job buat gantiin dia di acaranya organisasinya ITB lah gitu. Jadi ITB yang ngadain gitu. Saya sebagai practice challenge mapping yang mengisi materi. Itu saya menjelaskan challenge mapping, saya cerita, dan terakhirnya saya bilang terima kasih teman-teman, ini kali pertama saya tampil di depan banyak orang gitu ya. Terima kasih banget. Dan itu orang, serius Kang? Ini yang pertama? Iya, pertama. Kayak udah sering kan gitu. Dan itu saya seneng, dan pas pulangnya saya diamplopin gitu ya, ini Kang makasih ya. Wah, panitia kayak makasih gitu, terus saya dikasih amplop, saya buka gitu ya di kendaraan, wih lumayan loh. Dan itu saya pulang tuh saya bener-bener, wah gila seneng banget ya ampun, ini hidup gila banget. Dan akhirnya saya menemukan bahwa kenapa MC dan storyteller itu tidak cocok? Karena ternyata nomor satunya nggak dapet, bos. Developernya yang saya utamakan. Nah, tapi pas saya ngajar di depan orang, dapat semua tuh. Developernya dapat, tampilnya dapat, komunikasinya dapat. Gue banget ya, happy lah gue, dibayar pula baliknya. Gitu. Indahnya hidup ya. Indahnya hidup. Luar biasa. Itu proses loh teman-teman gitu. Maksud saya yang jalan, itu yang saya bilang jalan terbuka ketika berdoa, kita sudah paham. Nah itu nggak disangka, saya pun nggak pernah menyangka loh bisa seperti ini. Tapi kan ya Tuhan yang bukain jalan gitu. Jadi tuh PR teman-teman tuh sudah tahu bakat pun ada PR-nya lagi gitu. Gitu. Jadi kalau nggak action dari sekarang tuh wah itu udah menyia-nyiakan waktu nih gitu. Mumpung masih punya jatah gagal ya. Kak. Iya betul. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Siap. Kalau nggak coba nggak tahu soalnya. Tuh, Tony, udah nggak mati lampu kan, Ton? Sudah semangat. Oke, sudah semangat. Jadi, buat teman-teman cerita yang lain juga harusnya kayak gitu nih. Kalau kita sekarang merasa bahwa, aduh saya kerjanya kayaknya nggak sesuai dengan minat bakat deh. Saya kayaknya gini-gini aja deh. Itu bukan berarti kita harus give up, bukan berarti kita stop di situ. Terus nggak melakukan proses self-talk, tidak refleksi, tidak melakukan proses pengembangan diri, itu nggak seperti itu gitu. Justru itulah tantangannya menjadi ASN, bagaimana biar bisa produktif. Ayo sadari bakat, kemudian dikembangkan. Jadi kita bergeraknya di ruang yang memang kita fit di situ, seperti itu. Dan ini ya pesan paling mendalamnya, teman-teman harus meyakini bahwa profesi teman-teman saat ini adalah jalan teman-teman menuju surga, Jadi gimana caranya coba mau jadi ASN masuk surga, tapi kerjanya kayak terpaksa, ogah-ogahan, nggak bisa dong, gitu. Iya, benar-benar. Jadi harus kayak mikirnya tuh nggak cuma dunia loh, nggak cuma sumpah pada negara loh, tapi sumpah juga pada ilahi loh. Kita akan menghadapnya gitu ya, dengan sudah dikasih bakat, dipakai apa sih di dunia ini gitu. Nah jadi harus meyakini, sudah yakinkah teman-teman dengan menjadi PNS ini akan membawa teman-teman ke surga misalnya gitu. Nah itu kan perlu dipikirkan ya gitu. Gimana caranya nih supaya jadi PNS ini sepanjang hidup saya nilainya ibadah ya gitu. Dari lelah menjadi lillah gitu katanya. Gitu. Itu paling penting dulu nomor satu. Jadi selain sumpah pada negara, pertanyakan dulu itu. Ini bisa nggak ya bawa saya ke lillah? Itu bisa nggak nih? Oke, jadi kita jangan terlalu terpaku sama dunianya. Iya. Ingat-ingat juga tentang Sang Pencipta gitu ya. Kita udah dikasih tubuh yang sempurna, dikasih bakat pula, plusnya kan masa iya kita gini-gini aja, itu kan nggak fair gitu Pak Tony. Dikasih amanah juga ya, dikasih amanah jadi aparatur negara gitu ya. Itu udah kesempatan banget kan padahal kesempatan banyak gitu, dijamin oleh negara loh penghasilannya gitu kan ya. Iya, benar
ya. Masa kita mau gini-gini aja sesuai gitu dong Kak Tony. Gitu. Ya. Amanahnya dijaga. Sip. Aku nggak boleh nyanyiakan amanah nih ya. Jadi, Betul. amin. Semoga malam ini kita sama-sama tercerahkan ya Kak Tony. Amin. Itulah tadi banyak, kalau saya pribadi banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Sekali lagi pentas ini membawa pengalaman-pengalaman orang lain hadir ke ruang dengar kita tuh memperkaya hidup kita, memperkaya pengetahuan kita, dan harapannya seperti harapan dibuatnya pentas ini, semoga bisa membawa kebaikan ke lebih luas lagi masyarakat seperti itu. Makasih Kang Dwi. Makasih Kang Dwi waktunya. Sama-sama nih, seru nih. Luar biasa nih ada PNS seperti ini ya. Semoga makin banyak PNS yang seperti ini. Amin. Peduli pada integritas, sehingga membangun bangsa dan juga membangun surga. Amin. Ya Allah. Sehat selalu ya Kang Dwi. Amin. Siap. Oke teman cerita, kita juga sangat menerima masukan, saran dan kritik, atau teman cerita boleh memberikan usulan topik, tema bahasan, dan bintang tamu yang akan menemani kita. Kirim saja segala saran dan kritik ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas, atau chat kami ya di 0856 4686 9204. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pentas episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.